Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bakal Tunas. Ini adalah sebagian sisi kebun dari basecampnya Bakal Tunas ya. Ini untuk pohon-pohon yang sedikit tahan panas. Ada bougainville, adenium, kemudian sedikit mamian-mamian bonsai juga ada di sini. Timun suri juga ada. Menjelang Ramadan kita akan panen timun suri. Buat teman-teman yang pengen timun suri silahkan merapat ke wilayah Serpong di belakang stasiun Serpong. Kesempatan kali ini saya mau memperkenalkan antara dua jenis pohon yang serupa tapi tak sama tentunya. Oke, di sini kita bisa lihat ini adalah jenis talas. Ini adalah yang biasa dinamakan Colocasia tikap, atau ada juga yang menyebutnya Colocasia coffee cup. Kenapa dinamakan coffee cup atau tikap? Karena bentuk daun seperti ini. Nah, bentuk daun seperti ini yang bisa menampung air. Untuk tikap biasanya ti, berarti kan teh. Berarti kita juga bisa menuangkan teh ke dalam daun ini ataupun kopi, tapi tentunya untuk kopi panas jadinya seperti ini. Untuk bagian tengah agak terbakar, tapi itu bukan disebabkan karena kopi, karena ini saya lalai untuk memindahkan tanaman ini ketika cuaca cukup terik atau panas. Dan untuk yang sebelahnya ini adalah jenis sente Bali. Untuk jenis sente Bali tentu beda untuk posisi daunnya, walaupun sama untuk segi batang atau tangkai daun, namun untuk posisi daunnya seperti ini. Dia melancir ke atas seperti ini dan tidak bisa untuk menampung air pada bagian tengah daun. Oke, kita di sini akan sedikit peragakan bagaimana ini dinamakan tikap atau coffee cup. Oke, ini kenapa dinamakan tikap ya seperti ini. Ini bagaikan air di daun talas biasanya lewat-lewat aja, tapi untuk Colocasia jenis ini bisa menampung air untuk pada bagian tengah seperti ini. Nah, untuk bagian hitam pada tengah ini saya lalai sekali. Perubahan cuaca antara musim hujan dengan musim panas ya. Kemarin hujan dan saya tempatkan di tempat yang agak panas. Kemudian saya lupa memindahkan dan akhirnya ketika bagian tengah masih mengandung air, kena sinar matahari dan seperti ini jadinya. Hitam pada bagian tengah. Itu tadinya bekas tampungan air sedikit, kemudian kena sinar matahari yang cukup terik. Oke, kita berlanjut ke karakter dari tangkai, kemudian daun dan tulang-tulang daun. Untuk Colocasia biasanya dia jarang sekali berbentuk bonggolan besar seperti sente Bali ya. Justru dia sedikit agak langsing seperti ini. Untuk batang sedikit tangkai daun sedikit agak lebih ramping. Kemudian sudah jelas tadi sudah saya terangkan tentang posisi daun seperti ini. Kemudian tulang-tulang daun cukup mewah. Untuk tulang-tulang berwarna hitam full dengan list pada sisi daun full warna hitam, macam Jantorium adalah Black Beauty seperti ini. Dan untuk ketahanan di cuaca panas ini tidak cukup tahan ya teman-teman, jadi usahakan ini di bawah naungan paranet sekitar 70% untuk sinar matahari. Dan untuk sente Bali, ini sente Bali cenderung mempunyai bonggol seperti ini, bahkan bisa lebih sangat besar sekali untuk bagian bonggolan pada bagian bawah jenis sente Bali. Oke, saya akan sedikit tunjukkan bagian besar untuk sente Bali. Nah, ini adalah sente Bali besar dengan anakan-anakannya pada bagian bawah. Dan ini bonggolannya, teman-teman bisa lihat. Ini tinggi kurang lebih sekitar 2,5 meter. Nah, itu terang sekali untuk posisi daun seperti itu untuk sente Bali ya. Dia
lebih lansir pada bagian atas, dan untuk tulang-tulang daun juga tidak terlalu berwarna gelap atau hitam. Sedangkan untuk tangkai daun, untuk tangkai daunnya atau batang daunnya sedikit agak besar dibandingkan dengan Colocasia teacup atau coffee cup. Ini adalah sente Bali. Nah, untuk perkembangbiakan teman-teman bisa memisahkan bagian anak-anakan seperti ini ya. Ini tumbuh pada bagian akar, kemudian ada bahan untuk anak-anakan seperti ini, dan teman-teman bisa memisahkan bagian anak-anakan seperti ini untuk diperbanyak ya. Bahkan teman-teman juga bisa memotong-motong pada bagian bonggol-bonggol besarnya ini, dipotong-potong kemudian dicacah-cacah ya, ditanam, dan itu akan menghasilkan anak-anak baru untuk sente Bali maupun Colocasia. Nah, ini anakan Colocasia hampir serupa dengan anak-anakan pada sente Bali ya. Jadi teman-teman untuk memperkembangbiakannya cukup mengambil anakan ini ataupun mencacah pada bagian batang bawah. Untuk bagian bawah dari Colocasia tentunya lebih kecil daripada sente Bali. Dan untuk harga hampir seimbang antara sente Bali dengan Colocasia teacup ya, cuman berbeda selisih sedikit saja. Untuk Colocasia teacup ini sedikit agak lebih mahal. Misalkan untuk sebesar ini biasanya dihargai dengan harga Rp75.000, dan untuk sente Bali semacam ini biasanya dihargai Rp25.000–Rp50.000. Nah, itu sedikit penjelasan antara sente Bali maupun persamaan dan perbedaan dari sente Bali dengan Colocasia teacup ya. Jadi teman-teman bisa memperkembangbiakannya dengan cara seperti tadi yang saya terangkan. Kemudian untuk karakter-karakternya sudah saya jelaskan pula, jadi tidak mungkin keliru antara Colocasia dengan sente Bali. Oke, itu sedikit perbedaan dan persamaan dari sente Bali dan Colocasia. Kemudian cek harga, untuk harga ya seperti itu yang saya terangkan juga tadi. Dan untuk video kali ini semoga selalu bermanfaat untuk teman-teman semua. Silakan menghijaukan bumi kita, dan salam selalu dari Bakatunas. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.